Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada hari ini kita melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang integral trigonometri ya. Kemarin kita sudah belajar beberapa materi tentang substitusi. Nah, sekarang kita lanjut ke substitusi sudah, parsial sudah, sekarang kita lanjut ke integral trigonometri. Nah, di dalam integral trigonometri di sini ada beberapa jenis pengintegralan ya di trigonometri. Nah, untuk sesi ini kita belajar di jenis yang pertama dulu ya. Jenis yang pertama dulu yaitu tentang di sini ya. Ini kita kalau untuk jenis yang pertama itu kaitannya dengan bagaimana kalau kita menemukan integral sin pangkat nx ataupun integral cos pangkat nx. Nah, n ini yang dimaksud bisa kita ganti dengan siapa? Misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita menemukan bentuk sin yang dipangkatkan dengan n ataupun cos yang dipangkatkan dengan n, ini masuk dalam integral jenis pertama. Itu cara penyelesaiannya nanti akan saya berikan contohnya. Gitu ya, itu adalah integral untuk jenis yang pertama. Ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke contohnya, saya akan berikan dulu terkait dengan beberapa identitas. Ya, identitas di trigonometri ada kaitannya dengan identitas Pythagoras. Nah, identitas Pythagoras ini apa? Identitas Pythagoras ini kalau ini sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu sama dengan siapa? 1. Ini namanya identitas Pythagoras. Atau bisa juga di sini kalau kita sudah punya sin kuadrat x plus ini sin kuadrat x sama dengan apa berarti? 1 min cos kuadrat x. Nah, kalau yang ditanya cos kuadrat x identitasnya berarti 1 min sin kuadrat x. Gitu ya. Ini identitas Pythagoras yang perlu kalian ingat. Ada yang namanya adalah identitas setengah sudut. Ya, identitas setengah sudut itu apa aja? Kita punya yang namanya sin kuadrat x itu sama dengan 1 min cos 2x per 2 atau cos kuadrat x itu identitasnya adalah 1 plus cos 2x per 2. Nah, ini identitas-identitas yang perlu kalian ketahui dan coba kalian nanti ingat-ingat terkait dengan identitas ini. Apa nanti manfaat dari identitas ini nanti bisa kita gunakan pada saat kita menemukan jenis-jenis integral trigonometri seperti contoh yang nanti akan saya sampaikan. Oke. Nah, kita sekarang berfokus di jenis yang pertama, ingat, yaitu jenis yang saya sebutkan tadi ya, sin pangkat n ataupun integral cos pangkat n. Oke, di contoh yang pertama, di sini saya berikan contoh integral sin pangkat 3x. Kalian perhatikan di sini n-nya apa? N-nya adalah 3. Ini yang dimaksud pangkatnya. Nah, bagaimana kalau kita berbicara tentang contoh yang n-nya ganjil? Nah, ini kita berbicara tentang n ganjil ya. N-nya kan di sini pangkat 3. Nah, cara menyelesaikannya, langkah pertama kita coba tulis dulu sin pangkat 3x dx integral gitu ya. Oke. Nah, caranya kalau kalian menemukan ganjil seperti ini, langkah pertama kalian harus uraikan terlebih dahulu dengan memanfaatkan apa? Identitas yang kita punya. Identitas yang kita punya seperti ini. Nah, kalau n-nya ganjil kita jabarkan dulu gimana? Integral sin pangkat 3 itu artinya apa? Sin kuadrat x dikali dengan sin x dx. Nah, ini kan kalau kita jabarkan. Ingat kalau perkalian pada pangkat berarti pangkatnya dijumlahkan. Berarti kan 2, ini pangkat sinnya kan 1, nggak usah ditulis ya. 2 tambah 1 kan 3. Nah, bagaimana kalau misalkan ada sin pangkat 5? Berarti apa? Berarti sin kuadrat dikali sin pangkat 3. Nah, gitu ya. Atau bisa juga dijabarkan gimana? Sin pangkat 4 dikali sin pangkat 1 gitu ya, sin x. Nah, itu penjabaran pangkat 5. Kalau sin n-nya ganjil ya, jadi n-nya ganjil itu kalian coba untuk jabarkan terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan pangkatnya 7 berarti sin pangkat 6 dikali dengan sin kayak gitu ya penjabarannya seperti itu. Nah, kalau sin pangkat 3 berarti ya integral sin kuadrat dikalikan sin x. Nah, sekarang integral sin kuadrat x
Ya, kalau di sini diketahui ya integral sin kuadrat X. Coba kalian perhatikan. Kalau di sini n ganjil kita jabarkan. Ingat ya, integral kalau bentuknya pangkat kita tidak bisa mengintegralkannya langsung, perlu kita jabarkan. Apa jabarannya? Kalau seperti ini pakai yang namanya identitas. Kita perhatikan identitas kembali. Nah, identitas mana yang kita gunakan? Kalau n-nya ganjil, n yang dimaksud ganjil yang n keseluruhan ini ya, n-nya ganjil, identitas yang kita gunakan adalah identitas siapa? Pythagoras. Gitu ya. Nah, kita pilih, kita kan punya siapa ini? Sin kuadrat X. Kita pilih, berarti identitasnya kita bisa pakai yang sin kuadrat X ini. Identitasnya apa? Kita ubah menjadi integral apa? 1 min cos kuadrat X gini ya. Aduh. Terus kemudian ini yang ini tetap ditulis sin X dx. Nah, baru setelah itu kita apa? Kita kalau sudah punya seperti ini kan di dalam kurung ya. Nah, ini baru kita kalikan 1 per 1, berarti 1 dikalikan dengan sin X, apa hasilnya? Yaitu sin X, gitu ya. 1 kali sin X kan sin X. Terus kemudian dikurangi dengan cos kuadrat X dikalikan dengan sin X apa? Cos kuadrat X sin X apa? dx gitu ya. Jadi kan ini bentuknya gini. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba untuk integralkan. Ini kan kalau dikurangi gini, bila kita langsung integralkan. Integral dari sin apa? Integral dari sin kita ingat bahwa dia adalah negatif cos X. Ya, nah sekarang integral dari cos kuadrat sin X ini apa? Nah, ini kalau kalian integral sin cos kuadrat sin X, ingat kembali yang namanya apa? Coba, ini kan perkalian antara apa? Cos dengan sin, gitu ya. Perkalian cos dengan sin, ada hubungan nggak sih cos dan sin? Oh, bisa jadi sin itu turunan dari cos, gitu ya. Oh, pangkatnya juga di sini. Oh, selisih di sini. Oh, gitu ya. Maka kita bisa gunakan apa namanya? Substitusi, gitu ya. Nah, ini saya tulis di atas ini ya. Integral dari integral dari apa? Cos kuadrat X sin X dx. Itu pakai apa? Misal ya. Misal seperti substitusi kemarin. Misal U-nya apa yang dimisalkan? U adalah apa? Cos X ya, yang pangkatnya tinggi ya. Oh, ternyata misalkan U-nya adalah cos X. Langkah kedua cari apa? DU. Ini pakai substitusi. Turunan dari cos apa? Min sin X dx, gitu kan? Nah, sekarang kita tuliskan integral dari cos kuadrat X sin X dx sama dengan apa? Ini saya ginikan dulu ya. Saya pisah dulu. Oke, cos kuadrat X berarti integral apa? Integral cos X tadi dimisalkan dengan U, maka karena ada kuadrat berarti U kuadrat. Nah, sin X dx, di sini ada negatif sin X dx, maka sin X dx sama dengan apa? Negatif du ya. Kalau sudah ada sin X dx ini, kita ganti dengan negatif du. Negatifnya saya taruh depan, berarti du, gini ya. Oke, nah ini baru kita bisa integralkan. Apa integral dari U kuadrat du? Berarti negatif U pangkat 3, pangkatnya naik 1, di sini jangan lupa diberikan 1/3 plus apa? C, gitu ya. Nah, kita kembalikan ke bentuk aslinya, negatif 1/3, U-nya tadi dimisalkan dengan cos X, maka di sini cos pangkat 3X plus C. Nah, ini baru kita tulis di sini. Berarti apa? Dikurang dengan siapa? Negatif 1/3 cos pangkat 3X plus C. Baru kita tulis negatif cos X min kan plus ya, plus 1/3 cos pangkat 3x plus c. Nah, ini adalah hasil dari pengintegralannya, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan di contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini integral sin kuadrat X. Kalian perhatikan n-nya apa? N-nya genap.
Nah, ini untuk kasus n genap. Langkah pertama sama, integral sin kuadrat x dx. Nah, kalau n genap, maka kalian kembali ke identitas. Identitas yang digunakan adalah punya setengah sudut ini kalau n-nya genap. Gitu ya. N genap kita pakai ini. Kita butuh ini. Ini kalau untuk n ganjil. Gitu ya, n genap berarti sin kuadrat kita ganti dengan apa? 1 min cos 2x per 2. Ini berarti integral 1 min cos 2x per apa? 2 dx. Gitu ya. Ini kalau dijabarkan kan kalian bisa menulis gini, integral setengah sama ya, min apa? Setengah cos 2x dx. Gitu ya. Oke, sama aja kan seperti ini. Nah, kita integralkan. Integral dari setengah apa? Setengah x min setengah cos 2x, integralnya apa? Setengah. Ingat ya, integral cos apa? Sin ya. Integral cos itu sin, berarti sin, tapi kita gak boleh ngubah yang nempel ya, sin 2x. Kita integralkan. Nah, sekarang karena di belakangnya ada 2x, integralnya berarti di sini kan setengah sin 2x. Jangan lupa kasih setengah plus c gitu ya. Kita selesaikan setengah x plus min seperempat sin 2x plus c. Nah, itu adalah hasil integralnya. Kalau genap pakai setengah sudut, kalau ganjil pakai identitas Pitagoras gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini n-nya apa? Genap. Maka genap ingat kita pakai apa? Setengah sudut. Integral sin kuadrat 3x dx. Apa? Berarti integral tadi kalau kita punya sin identitas ya, sin kuadrat x itu apa? 1 min cos 2x per 2 gitu kan. Nah, itu kan kalau sin kuadrat x-nya x aja. Lah di sini kan ada 3x. Berarti apa identitasnya? 1 min cos, berarti yang mengandung unsur x disubstitusi dengan apa? 3x. Berarti apa jawabannya? 2 dikalikan 3. Berarti apa? 1 min cos berapa? 2 kali 3 berarti berapa? 6x per berapa? 2 gitu ya. Jadi kalau di sini ada unsur 3x, maka tadi 2-nya dikalikan dengan berapa? 3 berarti 6x. Nah, kalau di sini sin kuadrat 5x berarti apa? 1 min cos 2 kali berapa? 5 berarti 10x. Kalau 4x berarti 1 min cos 2 kali 4 berarti 8x gitu ya. Oke, di sini jangan lupa diberikan dx. Lalu ini kalau dijabarkan integral setengah min setengah cos 6x apa? dx. Kita integralkan coba, berarti hasilnya setengah x min setengah cos 6x. Setengah kita tulis dulu, integral dari cos apa? Sin gitu ya. Sin kita tulis 6x tetap ya. Karena di sini ada 6, maka jangan lupa dalam integral itu diberi dengan 1/6 plus apa? C gitu ya. Sehingga hasilnya setengah x min 1/12 sin 6x plus C. Nah, itu adalah hasilnya. Oke, silahkan demikian dipelajari dulu. Nanti ada tugas dikerjakan ya. Silahkan disimak dan dipelajari kembali. Ini kan nanti bisa dipelajari berulang ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.